Tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Lillahil 'azamatu wal kibriya. Allah adalah zat pemilik keagungan. Dan Allah adalah zat pemilik kebesaran. Sifat keagungan dan kebesaran tersebut memiliki manifestasi. Dia adalah zat yang maha dermawan. Dia adalah zat yang maha pemberi. Selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam tema terdahulu, Allahu wal insanu wa Ibnu Arabi. Tema Allah dan manusia serta pendapat Ibnu Arabi. Jelasan tersebut berkaitan dengan surat Ar-Rahman ayat 27. Fi qawlihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka surat Ar-Rahman ayat 78 ini memiliki kaitan yang erat sekali dengan surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini juga sudah kita jelaskan pada pembahasan terdahulu sesuai dengan tema Allah dan manusia menurut penjelasan seorang pakar yang bernama Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menyebutkan dalam kitab Al-Futuhat tentang penafsiran firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran serta kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut mengikutkan atau mengatofkan lafal al-ikram kepada lafal al-jalal. Al-ikram memiliki arti kemuliaan, al-jalal memiliki arti kebesaran. Mengapa al-ikram diatofkan kepada al-jalal? Karena saat manusia mendengar sifat al-jalal tanpa disertai dengan sifat al-ikram, manusia menjadi cemas. Manusia menjadi putus asa dari rahmat Allah. Karena manusia melihat dirinya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala la syai'a. Dia tidak berarti apa-apa. Oleh karena itu al-ikram diikutkan atau diatofkan kepada al-jalal, sehingga manusia itu melihat kemurahan Allah, kedermawanan Allah. Allah selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya, sehingga manusia merasa dekat kepada Tuhannya, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan prasangka itu dari manusia. Oleh karena itu Allah mengikutkan lafal al-ikram kepada lafal al-jalal. Sebab kedua sifat itu ketika berkumpul
memiliki arti Allah adalah zat yang maha agung dan dia zat yang maha pemurah. Dia peduli, dia memberi apa-apa yang tidak diminta. Sehingga dia setelah menciptakan alam ciptaan itu dijaga, dirawat, diberi rezeki. Itu merupakan al-ikram. Dialah zat yang maha pemurah. Dialah zat yang maha dermawan. Dia sangat peduli kepada alam ciptaan, terutama manusia. Setelah manusia mengetahui kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia merasa nyaman dengan kemurahan Allah. Dan manusia meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemberi, zat yang maha pemurah. Kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebagai zat yang maha pemurah, maka Allah tidak berbuat baik kepada manusia, meninggalkan manusia, tidak peduli kepada manusia. Apa yang terjadi? Maka ketika itu lam yakun syai'an mazkura, manusia akan sirna, binasa, tidak lagi memiliki wujud keberadaan. Semua itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sehingga pemberian Allah tidak terhingga berupa nikmat, berkat, dan lain sebagainya. Sulit untuk dihinggakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka manusia mengagungkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena manusia mengetahui kedudukannya di sisi Allah. Itulah yang dimaksudkan bahwa sifat al-iqrar itu dirasakan oleh manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pemberi, dia maha dermawan. Dan pendapat Ibnu Arabi menjelaskan bagi manusia yang mengingkari wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tersebut telah menjatuhkan martabat dirinya. Dia mengingkari pencipta. Dia mengingkari sifat-sifat Allah yang maha sempurna secara mutlak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha belas kasih dan sayang. Dia maha pemberi dan dia maha dermawan. Tentunya sifat berburuk sangka kepada Allah karena dia mengingkari Allah itu adalah sang pencipta. Allah itu adalah al-ma'bud dan Allah itu adalah zat yang maha pemberi. Maka tentunya manusia dalam kondisi keadaan yang terpuruk, dia menjatuhkan martabat dirinya dan dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirinya dan yang sudah berbuat baik kepada dirinya, serta dia telah berhak mendapatkan siksaan dari Allah. Mengapa? Karena dia sudah berburuk sangka, dia sudah mengingkari. Dia ketika itu sudah menolak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sesuai dengan
surat Al-Qasas ayat 82, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Bagi orang yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini bagian terakhir dari surat Ar-Rahman yang memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram, maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia. Tentunya berhubungan dengan ayat sebelumnya, surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.